Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal ukhra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, insyaallah di waktu-waktu yang hening ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sebagaimana pakaian yang serba putih, mudah-mudahan hati kita juga menjadi semakin putih, pikirannya juga menjadi semakin cerah, jiwanya menjadi semakin bersemangat untuk taat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabatku pemirsa dimanapun antum berada, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin bicara bab cinta. Ya, bab cinta. Cinta itu, seseorang kalau udah cinta, yang sebenarnya cinta itu melupakan dirinya. Jadi kalau orang masih lihat dirinya, itu namanya belum jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta yang hakiki adalah kalau seseorang sudah melihat kekasihnya dan tidak lagi melihat dirinya, sehingga demi membahagiakan kekasihnya maka dia rela bahkan kehilangannya nyawa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Rasul menyatakan maknanya, kamu hendaknya mencintai aku lebih daripada jiwamu, ya, lebih daripada jiwamu. Jadi kalau yang namanya cinta yang seperti itu, nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kekasihnya. Ya, mendapatkan kekasihnya, mendapatkan yang dicinta. Ikhwani rahimakumullah, cinta semacam itulah yang seharusnya saya, jenengan, kita semua persembahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul hanya pengen menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan segenap keluarga beliau. Sayyidina Abu Bakar itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, putrinya tercinta umur 6 tahun dilamar sama Kanjeng Nabi, diserahkan. Ya, dilamar sama Kanjeng Nabi, diserahkan. Kemudian setelah itu hidup berumah tangga dengan Kanjeng Nabi SAW, umurnya 9 tahun. Sayyidatuna Aisyah. Ini zaman Nabi ya, zaman Nabi. Kalau zaman sekarang ya peraturannya berbeda. Setiap zaman punya aturan sendiri. Setiap wilayah ya punya aturan sendiri. Sesuaikan dengan aturan wilayah masing-masing. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala disebutkan dalam usia yang sangat belia itu, saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ayahandanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Artinya saat itu umur Sayyidatuna Aisyah masih di bawah 9 tahun. Waktu ayahnya hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, tidak ngomong sama ayahnya begini, enggak ngomong begini, Pak, jenengan kan berangkat sama Kanjeng Nabi SAW, nah kami anak-anak ini ditinggali apa? Dari Mekah ke Madinah, anak-anak ini ditinggali apa? Enggak ngomong seperti itu. Bahkan ketika kakeknya, ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nyambangi putunya, melihat cucunya Sayyidatuna Aisyah dan kakaknya dan kerabatnya saat itu, nanya, ayahmu meninggalkan apa untuk kalian? Ini kan bapakmu pergi sama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lah kalian anak-anak ini ditinggali apa? Maka saat itulah anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menggandeng tangan kakeknya yang tunanetra, ya kakeknya tunanetra, digandeng dibawa ke tempat penyimpanan harta. Setelah itu tangannya disentuhkan pada bongkahan-bongkahan batu yang sudah disiapkan di situ, batu ya. Ini kakak beradik nyusun rencana. Nanti kalau kakek nanya, ya kumpulkan saja batu dibungkus, ya suruh pegang tangannya, kita bilang, nih loh ninggali emas banyak. Ini loh ninggali emas banyak. Saking cintanya dan gak pengen Kanjeng Nabi SAW dipaidu, gak pengen Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian nanti dipersalahkan. Maka kakak beradik menyusun rencana, nanti kalau kakek nanya, pegangkan saja tangan kakek yang memang kakeknya nggak melihat, kehilangan penglihatannya, pegangkan ke bongkahan batu, bilang saja ini emas, padahal itu batu. Masya Allah. Nah kalau zaman sekarang jangankan anak, istri bisa nggak begitu? Ya, istri bisa nggak begitu? Nah ini kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau cinta sama Kanjeng Nabi ya seperti itu, berusaha menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun yang kita bisa. Saya misalnya isoku iki, ya bisa saya ceramah, ya saya berusaha ceramah, ya berusaha ceramah. Zaman Nabi SAW kok ada ibu-ibu yang nggak punya apa-apa. Setelah Kanjeng Nabi hijrah SAW sampai di Madinah, saat itu ada satu ibu yang datang bawa anaknya yang umurnya 10 tahun. Terus ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi SAW, saya nggak punya apa-apa. Kalau yang lain datang kan menyerahkan sesuatu untuk perjuanganmu, sementara saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya anak. Saya cuma punya anak laki-laki, ini umurnya 10 tahun. Ini anak saya wakafkan untuk ngabdi sama jenengan. Masya Allah. Anaknya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW, untuk khidmah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini anak yang sangat dicintai, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nanti kita bahas insyaallah. Kemudian ada lagi yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi saya punya anak yang ahli mebel, anak yang ahli mebel, ahli pertukangan kayu. Saya lihat jenengan SAW tidak punya mimbar. Nah, mimbarnya Kanjeng Nabi itu sederhana, batang kurma cuma ditidurkan, diinjak, udah selesai. Kalau bahasa kita ance-ance ya, dari ance-ance-nya itu batang kurma ditidurkan, diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Itu batang kurma yang paling bejo sak jagat, sampai termasuk nanti batang kurma yang masuk surga dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nanti dia bisa
berteman di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena batang korma ini menjadi ancek-anceknya, pijakannya Nabi Muhammad SAW kalau khutbah. Ya, kalau khutbah di masjidnya Nabi di kota Madinah. Nah, karena umat Islam semakin banyak, maka butuh pijakan yang lebih tinggi, ancek-ancek yang lebih tinggi, pijakan lebih tinggi. Datang satu orang sahabiah, perempuan, ya bukan laki-laki, perempuan. Perhatiannya luar biasa, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya lihat ya mimbarmu sangat sederhana, sementara saya nggak punya apa-apa selain anak yang pandai tukang kayu. Izinkan saya memerintahkan anak saya membuat mimbar hadiah untuk jenengan. Maka itu menjadi mimbar pertama setelah ancik-ancik pijakan yang namanya batang kurma. Jadi mimbar resmi, ya jadi mimbar resmi. Karena apa? Ada ibu yang punya anak, anaknya tukang kayu, ibunya cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa? Ya ayo kita persembahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebisanya. Ya, bisanya apa? Termasuk diantaranya ada seorang nenek-nenek. Masya Allah, nih kalau saya lihat di sini masih ibu-ibu statusnya, belum sampai nenek-nenek ya. Ya mungkin ada satu dua yang sudah nenek-nenek, tapi kebanyakan saya lihat ini ibu-ibu. Jadi jangan kalah sama nenek-nenek. Ada satu nenek-nenek nggak bisa A, nggak bisa B, bisanya cuma satu hal, nyapu. Bisanya nyapu. Tapi nenek-nenek tadi tidak mau kalah. Dia cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nenek-nenek tersebut setiap pagi nyapu masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi nyapu masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya ketika nenek tersebut meninggal dunia pagi hari, Nabi Muhammad SAW lihat kok yang bagian nyapu tidak kelihatan, sukarelawati tadi dia relawati kok nggak kelihatan. Maka Rasul bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wahai sahabatku, mana ibu-ibu yang sudah lanjut usia yang biasa nyapu kalau pagi-pagi kok nggak kelihatan? Maka sahabat menjawab, semalam meninggal dunia wahai Nabi Muhammad SAW. Loh kok saya nggak dikasih tahu? Kami tidak ingin mengganggu Nabi, karena Nabi kalau lagi istirahat itu sahabat khawatir jangan-jangan lagi terima wahyu, nanti kalau diganggu berarti mengganggu turunnya wahyu. Oh lagi munajat, nanti kalau ganggu munajatnya Nabi Muhammad SAW. Kami tidak ingin mengganggu engkau wahai Nabi, maka sudah kami urus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan, sudah selesai. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, oh bagus selesai, udah begitu? Tidak, karena nenek ini cinta pada Nabi Muhammad SAW. Cinta dibalas cinta, dapat nabinya. Maka Rasulullah SAW merintahkan sahabat, antarkan aku ke makamnya, antarkan aku ke makam nenek tersebut. Nenek-nenek, bukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan sahabat-sahabat yang diberitakan dijamin masuk surga 10 sahabat yang masyhur, bukan. Nenek-nenek enggak dikenal siapa namanya, tetapi dikenal cintanya. Maka Rasulullah SAW segera mendatangi makamnya, menyolatkan di makamnya tersebut. Luar biasa, ini hasil cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW, ajibnya cinta itu ya, cinta itu tak mengenal jarak dan cinta tak mengenal usia. Cinta tak mengenal jarak, cinta tak mengenal usia.
Antara kita dan Nabi Muhammad SAW walaupun jaraknya 1400 tahun, tapi karena cinta yang nggak berjarak, nggak ada waktu. Saat ini begitu kita cinta sama Nabi, langsung hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung nyambung, klik. Ya langsung kita merasa Rasul seperti nyata-nyata ada di hadapan kita. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Ketika kita ngomong ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasanya itu seperti kita lagi ngomong langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada jarak walaupun 1400 tahun, gak ada jarak meskipun beliau Nabi, beliau Rasul, kita rakyat jelata, kita umat yang banyak dosa. Gak ada jarak. Kenapa? Karena punya cinta, ya punya rasa sayang, punya rasa kangen. Dan sungguh orang yang hatinya bisa ingat Nabi Muhammad SAW itu manusia yang beruntung, karena termasuk orang yang diingat sama Nabi. Jadi kalau kita bisa ingat Nabi, berarti kita diingat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW bersama sejumlah sahabat ziarah ke sebuah makam, di situ Kanjeng Nabi SAW tiba-tiba mengucapkan, wa syauqa, sungguh aku rindu, sungguh aku kangen. Ya kangen pol gitu. Wa syauqa, saya kangen, kata Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun heran, karena Rasul bukan sekedar mengucapkan kata kangen, ditambahi aku rindu pada ikhwani, dulurku, aku rindu pada saudara-saudaraku. Maka sahabat cemburu. Ya sahabat cemburu, siapa yang dikangeni Nabi Muhammad SAW? Lawang kami ada di hadapan beliau, kok beliau kangen sama orang lain? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ada di hadapanmu? Bukankah kami ada di hadapanmu? Maka saat itu Rasul menjawab, aku rindu pada ikhwani, saudara-saudaraku. Kalian mulia, kalian sahabatku. Tapi ada ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa mereka? Manusia yang akan datang nanti sepeninggalku. Mereka beriman kepadaku, mereka rela kehilangan apapun, ya nyawanya, hartanya hilang, gak jadi masalah, demi sekali melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan termasuk kita ini ya, ya termasuk kita. Pertanyaannya begini, pertanyaannya, tapi ya kedah jujur nih, kalau duitnya habis, punya misalnya jenengan kok jelalah insya Allah sugih pol, ya sugih pol, terus dapat informasi sedekahkan seluruh hartamu, kamu akan ditemui Nabi dalam mimpi. Pertanyaannya, siap nopo mikir? Siap nopo mikir? Mikir je normal. Ini cintanya ya masih ya yang tadi itu belum sampai kata cinta. Kalau cinta beneran nggak pakai mikir, sendiko dawuh sami'na wa ata'na, siap. Kenapa? Seperti bahasa rayuan seorang suami kepada istrinya, kehilangan seluruh harta tak jadi masalah, karena mendapatkanmu adalah segala-galanya. Nah, itu ada tambahannya tadi itu ya. Kehilangan seluruh harta tak jadi masalah, karena mendapatkanmu adalah segala-galanya. Lah kalau baru seorang suami ngomong kepada istri, ngomong seperti itu, lah kok dapat Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih mikir, bukan wanehnya luar biasa, tapi ya nyoto wonge hadir kok.
Nyata. Oh kita ini. Ikhwani rahimakumullah, yang hadir di sini maupun yang hadir di sana, alhamdulillah sudah 20 menit saya ngobrol ini ya. 20 menit, entah terasa entah tidak terasa sudah 20 menit. Ya mudah-mudahan manfaat. Ya belum selesai ceramahnya, belum. Oh, kopinya juga belum diminum kok. Iya, kopinya juga belum diminum, santai. Lanjut boleh? Ya, jadi siap. Sampai jam 1 tuh jenengan kok alhamdulillah. Kalau saya ya sak cekap nih pun ya. Tergantung nanti hatinya pengen terus ya terus, pengen mandek ya mandek ya. Yang penting insya Allah barokah, manfaat. Nah, cinta ini thariqahnya para habaib, thariqahnya para kiai. Para kiai, para habaib itu ngajari murid-muridnya jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ngajari murid-muridnya, kalau judulnya jatuh cinta sama Nabi, otomatis wajib jatuh cinta pada yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena kalau cinta sama Nabinya tok, nggak mau cinta sama yang dicintai Nabi, palsu cintanya. Ada contoh ya, saya boleh ngasih contoh? Boleh ya? Ada seorang ulama punya muridnya itu cinta pol sama ulama tadi, tapi tiap hari memaki-maki istrinya ulama tadi, tiap hari memaki-maki anaknya ulama tadi. Terus dia ngadep ulama tadi bilang, "Guru, aku cinta kamu." Apa kata gurunya? Palsu. Kalau kamu cinta aku, tak akan kau maki istriku. Kalau kau cinta aku, tak akan kau maki anakku. Kalau kau cinta aku, tak akan kau maki cucuku. Betul seperti itu? Punya sahabat ini ulama tadi, dimaki-maki juga. Maka ulama tadi ngomong, kalau kau cinta aku, tak akan kau maki sahabatku, teman-temanku. Tak akan. Bahkan, kalau sampai tetangganya kau dibenci, ulama tadi akan ngomong, kalau kau cinta aku, kau akan hargai tetanggaku. Lah kau sampai kampungnya dipaido, dihina, ulama tadi mengatakan, kalau kau cinta aku, kau akan cinta tempat di mana aku tinggal. Itu namanya cinta. Contoh, paling enak buat contoh tuh anak SMA. Anak SMA jatuh cinta. Ya, tapi yang masih SMA jangan jatuh cinta ya. Langsung nikah saja. Ya, tunggu usianya, tapi ya tunggu usianya. Gak usah mikir cinta-cintaan. Nah, ada seorang jatuh cinta pada seorang wanita. Wanita itu ada di rumah. Pembantunya keluar ke pasar, gendong kucing. Pembantunya keluar ke pasar, gendong kucing. Ketemu nih, sang pria ketemu sama pembantunya orang yang dia cinta. Pertanyaan saya, ngobrolnya dengan pembantu itu sama dengan pembantu orang lain atau beda? Beda ya? Nyoponya udah beda. Mbak, wilujeng. Masya Allah, halus. Yang dilihat bukan ART, bukan karyawati, bukan ini. Punya hubungan dengan yang kucinta. Jadi ngobrol sama dia rasanya seperti ngobrol dengan yang dicinta. Terus ART atau karyawati tadi ngomong, ini kucingnya si Mbak, boleh saya gendong? Boleh. Kucing digendong diambungi. Masya Allah. Masya Allah. Sampai si Mbak bingung, kok kucingnya kamu ambungi, kenapa? Aku lagi tidak ngambungi si kucing. Kenapa? Kan ini pernah disenggol-senggol sama si Mbak. Ini kan kesayangannya dia. Jadi aku merasakan kalau lagi meluk dia, ya seperti aku lagi dekat dengan yang kucinta. Nah, kok ngaku cinta Kanjeng Nabi, cedak putune kok gak kerasa apa-apa. Ya, ngaku cinta Kanjeng Nabi kok lihat cucu Nabi kok nggak ada rasa apa-apa.
Lah wong remaja cinta sama wanita aja lihat kucingnya gereng kok. Nyetrum gitu ya. Kucingnya nyetrum. Lah ini ngaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, lah kok dengar namanya Nabi Muhammad SAW, kok hatinya kok biasa-biasa saja. Dengar nama istri-istri Nabi Muhammad SAW, kok hatinya biasa-biasa saja. Dengar anak cucu Nabi Muhammad SAW, lah kok hatinya biasa-biasa saja. Itu ya lagi aneh. Kalau cinta betul nggak akan seperti itu. Kalau cinta betul nanti seperti itu dipaido sama anak SMA, lah palsu cintamu. Kalau kamu cintamu beneran nggak seperti itu. Qabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Katanya Majnun, seorang pria yang jatuh cinta sama Laila. Itu Majnun itu julukannya ya. Umrul Qais namanya, julukannya Majnun. Orang yang gila karena cinta, mabuk cinta. Itu jalan di depan rumahnya Laila, tahu itu temboknya, itu rumahnya Laila, temboknya diambungi. Orang lihat, mau mana kok ngambungi tembok, lah apa? Maka dijawab oleh Majnun tadi, aku lagi bukan mencium tembok, tapi aku lagi menciumi yang tinggal di balik tembok. Sayang sama yang di balik tembok. Lah bisa nggak kita sama Nabi Muhammad SAW seperti itu? Senang dengan semua peninggalan Nabi, baik itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pakai baju itu ya, pakai baju karena cinta sama Nabi, itu masukkan baju dengan tangan kanan dulu, itu senang. Kanjeng Nabi tangan kanan dulu, aku mau tangan kanan dulu. Kanjeng Nabi lepasnya tangan kiri dulu, aku akan lepas tangan kiri dulu. Itu sunnahnya. Lantas bagaimana kalau ketemu darah dagingnya? Masya Allah, ya Allah, putune Kanjeng Nabi, lihatnya lain, bukan lihat putune, kadang ya putune kira tak jelahi, betul ya? Lu kadang lu yang menungso kok ya, menungso, namanya menungso tuh ya tetap onok setane, ya, ada setannya, onok hawa nafsu, ya kadang yang jelahi gitu, pribadinya perilakunya kadang ya masih. Ya manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi, ada tapinya. Saya kasih contoh boleh? Iya. Jenengan nate pegel sama anak. Nate nopo asring. Pegel itu bahasa Indonesianya apa ya? Jengkel, sebel, kesel ya. Kumpul jadi satu di hati sama anak. Tapi begitu iling anakku, betul ya? Hasilnya apa? Jewernya atau jiwetnya itu sama sayang di hatinya, anak gitu ya. Jadinya apa? Gemes. Dari pegel berubah jadi gemes, betul? Jadi lain. Salahnya nggak dilihat lagi, Yang dilihat apa? Iki anakku, itu sama anak seperti itu. Nah terus boleh kasih contoh lagi? Boleh ya, ngopi dulu. Iklan tuh harus ada ya, tanpa iklan tuh rasanya sinetron kurang berwarna. Monggo diunjuk. Masya Allah. Ini kopinya enak ini, Masya Allah. Bukan kopi biasa, ini kopi yang buat paham ini ya. Dikasih bocoran. Oh, udah dikasih bocoran. Pantas paham. Masya Allah. Nah kalau baru dikasih bocoran aja paham, apalagi kalau yang bocorkan Allah Ta'ala, kan paham kabeh. Nah para alia itu dikasih bocoran sama Allah Ta'ala. Makanya ya banyak wali bisa paham macam-macam ya karena punya bocoran. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Balik yang tadi ya, balik tadi. Kalau cinta sama Nabi berarti harus cinta sama istri-istri Nabi Muhammad SAW.
Kalau cinta sama Nabi, harus cinta pada orang tua Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta sama Nabi, harus cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta sama Nabi, harus cinta pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Betul begitu? Ya. Sekarang saya mau kasih contoh. Ini contoh asyik nih. Makanya dulu para kiai, para ulama, para habaib itu kan ngajari cinta pada anak cucu Nabi. Habib itu ya juga harus cinta sama Habib yang lain. Karena melihat butuh Nabi, kan yang pengen dapat manfaat kan bukan cuman yang bukan Habib. Habib juga pengen dicintai Nabi, betul kan ya? Nah, caranya gimana? Caranya kalau lihat cucu Nabi ya seneng gitu. Ya harus senang. Saya mau kasih permisalan ini, insya Allah kalau paham loh ya, Masya Allah itu naik pangkatnya cepet. Ya, naik pangkatnya cepet. Ada seorang ulama, ulamanya tinggal di Malaysia. Kebetulan ulama tadi punya cucu tinggal di Muntilan. Misal, cuman nih misal. Nah, rupanya cucunya ulama di Muntilan tadi itu ada 10 orang tinggal di Muntilan. Ada 10 orang. Lah kita warga Muntilan tahu ini cucunya ulama yang ada di Malaysia. Terus karena kita cinta sama ulamanya tadi yang tinggal di Malaysia, cucunya ini kita senangkan. Padahal kita nggak pernah ngobrol sama ulama tadi, nggak pernah. Nggak punya nomor teleponnya, nggak kenal, ya nggak bisa ngobrol, apalagi jauh di Malaysia. Tapi cucunya ada di Muntilan. Kita kemudian nyambangi cucunya, kadang diajak jalan-jalan, ya, kadang diajak ngobrol, disenengkan. Saya mau nanya, cucunya ini kan suka video callan sama kakeknya yang di Malaysia tadi, Muntilan Malaysia, foto ya. Nah, ini si cucu suka video callan sama kakeknya. Ditanya sama kakeknya, hari ini ngapain? Dijawab, tadi diajak jalan-jalan Bapak Fulan. Besok video call lagi. Dari mana? Besoknya ini ya. Oh, tadi diajak jalan-jalan Bapak Fulan. Dari mana? Tadi diajak jalan-jalan Bapak Fulan. Bapak Fulan ini sering disebut sama si cucu. Padahal kakeknya nggak pernah ketemu. Saya mau nanya, kakeknya cinta enggak sama Bapak Fulan ini? Cinta enggak sama Bapak Fulan? Kenapa cinta? Nyenangno putune, menyenangkan cucunya, betul ya? Yang nggak usah jauh-jauh lah, ulama jenengan mawon sudah, yang udah punya cucu, berarti nenek-nenek tadi ya. Nah, kelompok nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah punya cucu, nggak usah cucu lah, anak, ya anak. Kalau kita punya anak kita ngekos di Yogyakarta, kita tinggal di Muntilan, anak kita laporan, tadi pagi sarapan dianteri ayam goreng sama Ibu Fulana. Laporan lagi, tadi siang makan siang dikasih gudeg sama Ibu Fulana, nama yang sama. Makan malam, tadi makan malam ditraktir sama Ibu Fulana. Besoknya Ibu Fulana, Ibu Fulana, Ibu Fulana, Ibu Fulana. Jenengan penasaran nggak sama Ibu Fulana? Penasaran? Benci atau cinta? Senang atau sedih? Lah kalau ketemu kira-kira jenengan sumringah nopo merenggut? Sumringah. Masya Allah, langsung bilang apa? Anak saya nggak bisa bales nopo-nopo, tapi kalau saya insya Allah bisa. Nanti kalau main ke Muntilan kabari, nggak usah mikir tidur di mana. Semua hotel di Muntilan punya saya. Masya Allah, nah, sugih kok. Ya, sugih. Jangan khawatir, kabari saja. Paham ya? Itu baru jenengan yang sugih, punya anak ngekos di Jogja, anak jenengan diperhatikan sama satu orang namanya Ibu Fulana. Ini loh torikohnya para habaib dan para kiai. Kenapa kok ngajarkan torikoh cinta? Karena yang dicari langsung
ujungnya. Gimana caranya dapat Nabi? Gampang, rayu lewat cucunya, selesai. Ya, rayu lewat cucunya selesai. Tapi ilmu semacam ini kadang-kadang ada yang nggak paham, ada yang nggak dong. Terus dikira, oh Habib itu minta dipuja-puja, wah Habib itu minta dicinta, Habib itu minta sanjung, dan lain sebagainya. Itu adalah pandangan yang sangat salah. Emang kalau dipuja-puja enak? Oh, belas gak enak. Boleh saya buktikan? Boleh. Saya ini belum sampai taraf dipuja-puja, baru punya beberapa fans. Mau makan aja susah. Susah. Duduk, baru mau ngemplok. Habib Novel ya? Iya. Boleh foto? Sehingga mau keluar dari rumah aja susah. Masuk mall konangan, duduk di warung konangan, di terminal ya konangan. Saya ke Malaysia saya kira nggak konangan, baru jalan wadah naik motor mandek Habib Novel, konangan lagi, repot. Apalagi ketemu pecinta, Masya Allah. Tahu Bu yang namanya pecinta lanang loh Bu, lanang brengosen kumisen. Itu ketemu saya Habib, padahal badannya gede, saya rodok kuru ya, enggak kuru rodok gitu ya, dibanding yang lemu kan rodok. Itu saya dipeluk, setelah itu saya dicium. Nah masalahnya ciumnya tuh pakai bibir, setelah itu ludahnya nempel. Ya geli-geli gimana. Saya mau nanya, enak? Ada lagi, ini contoh. Ketemu pecinta brutal. Masya Allah. Hormat, sayang tuh sama putu Nabi. Pegang tangan saya mau salamat. Habib izin jabat tangan. Monggo. Mau jabat tangan. Oh, tumben nih jabat tangan, gak cium tangan. Jabat tangan dipegang 4 jari saya. 4 jari dipegang. Jempol saya dipaksa masuk ke mulutnya, dikelamuti. Bohong. Tapi yang namanya jadi orang yang punya ilmu kan dikedah sabar gitu ya. Mesem sama kecut. Terus mikir boleh karbol yang tinggi goreng. Cari karbol di mana ini? Kalau ada bakteri nempel nih. Bersihnya di mana? Tarik ya nanti berdarah ya kan? Tangan jari 4 ditahan. Wah, Masya Allah, nih tekniknya jangan ditiru oleh awas awak. Bawa tiru. Dah. Itu contoh-contoh kecil ya, contoh-contoh kecil. Belum lagi jalan mau ke majelis membuat keributan ya. Bagaimana keributan? Tubruk sana, tubruk sini. Gak jarang itu yang namanya kulit melentek, darah kemudian mengucur ya, walaupun titik yang belum mengucur lebih titik gak apa-apa kan ya, darahnya keluar gitu. Emang enak gitu, emang enak? Gak enak, belas gak enak, sama sekali tidak gak enak. Enak yang wajar saja. Nah, tapi kita ini butuh mencintai pakai ilmu, mencintai dengan benar, mencintai dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dapat kakeknya. Lah kalau punya tonggo saja kita kalau masak suruh melebihi tonggonya dikasih, betul ya? Kalau punya dulur sedekah jangan sama orang lain dulu, sama dulurnya yang membutuhkan. Benar seperti itu. Nah kalau kita sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kok di Indonesia ini putune turah-turah. Cucu Nabi itu turah-turah di Indonesia. Nggak tahu negara kita ini kok bejolipol. Bumi Nusantara ini beruntungnya luar biasa karena darah daging Nabi Muhammad SAW tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Turah-turah. Saya cuma bayangkan begini. Ini bayangan saya ya. Jangan boleh sependapat, boleh beda pendapat, tapi nggak boleh musuhan.
Ya, beda pendapat itu boleh. Kalau musuhan tidak boleh. Nggak suka nggak apa-apa, karena nggak semua orang harus suka. Nggak suka juga boleh. Tapi jangan memusuhi. Karena kalau musuhi itu tanda rusaknya hati. Ya, memusuhi itu tanda rusaknya hati. Membenci itu tanda rusaknya hati. Naudzubillah min dzalik. Saya kok punya anak cucu ada di yang paling aduh mana itu atau titik. Anak cucu saya banyak di kutub utara. Atau di sana ya. Oh ya, sepi aduh. Tapi saya punya anak cucu banyak di sana di kutub utara. Misal ya. Kira-kira saya pengen pergi ke sana enggak? Oh butuh anak cucu. Pengen enggak? Pengen. Lah kalau memang banyak, kira-kira sering atau jarang? Sering, betul ya? Lah kalau di Indonesia Sabang sampai Merauke banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, kinten-kinten Kanjeng Nabi marani mboten sih? Kira-kira Rasulullah pengen marani cucunya enggak ya? Berarti kalau bayangan saya, negara mungkin yang paling banyak dikunjungi Nabi Muhammad SAW itu Indonesia, mungkin loh ya. Ya selain tentunya sumbernya Indonesia dari Hadramut sana sumbernya itu ya, sumbernya para habaib ada di sana. Oh mesti Kanjeng Nabi bolak-balik ke sana. Tapi Indonesia nih, masya Allah, kita punya keistimewaan. Belum lagi ditambah kiainya turah-turah, pecintanya Nabi dan pecinta keluarga Nabi di Indonesia turah-turah, sehingga Nabi ya pengen toh ya jumpa pecintanya akan sering ke Indonesia. Makanya saya tuh selalu alhamdulillah negara ki makmur insyaallah. Ya insyaallah makmur, adil, ayem, tentrem insyaallah. Nah kita ambil peluang, gimana caranya biar Kanjeng Nabi Muhammad SAW cinta sama saya. Nah kalau mau nyentuh nabinya langsung kan kangelen. Betul ya? Kangelen. Nah kok cucunya kok cedak ada. Ya manfaatkan. Ya manfaatkan. Apalagi masya Allah orang-orang yang bejo kok punya mantu, ya punya mantu putu Nabi, masya Allah statusnya berubah jadi besan Kanjeng Nabi. Masya Allah. Apalagi orang-orang yang jadi istrinya putu Nabi Muhammad SAW. Berarti statusnya apa itu? Menantunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu keberuntungan yang luar biasa. Yang lain bisa nyawang, dia iso ngeloni. Bayangkan, yang lain bisa nyawang, dia iso dulang-dulangan. Ini kan luar biasa. Jangan cinta. Makanya kalau kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah, bisa punya kedekatan dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW, punya kedekatan dengan para kiai yang merupakan pecintanya Kanjeng Nabi, pecinta keluarga Nabi, pecinta sahabat Nabi Muhammad SAW, itu anugerah yang luar biasa. Karena ada yang sudah diajak, didepno, dikenalno, gak nyambung. Apa bedanya aku dengan dia? Aku manusia, dia manusia. Ada gak yang model begitu? Ada. Dikenalkan sama kiai, apa aku bedanya dengan dia? Dia sholat, aku juga sholat. Ya dia sholat, aku juga sholat. Apa keistimewaannya? Gak nyambung hatinya, gak nyambung. Lah kok kita nih model-model begini kok bisa jatuh cinta, itu anugerah dari mana? Itu yang namanya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minnah, ya, minnah, pemberian tanpa minta. Allah yang kasih. Allah memberi kita rasa cinta. Ini muqaddimah, alhamdulillah 44 menit. Oh iya, belum ceramah. Kopinya baru sepertiga. Jangan dicok. Nanti ngomong. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tatap wajah saya, ya yang di rumah maksudnya, biar melek. Kalau enggak ngomong turu,
banyak yang laporan, Habib, saya baru ikut streamingnya, tapi baru 5 menit terus ketiduran. Nggak saya sapa soalnya, saya sapa yang melek, lihat wajah saya, buka matamu. Udah? Yang di sini, ini yang di rumah nih ya. Alhamdulillah ini ada 518 orang yang live bareng. Kalau yang keluar masuk mungkin sudah ribuan, yang keluar masuk dari ribuan, yang stabil bareng ada 500 orang lebih ya, alhamdulillah. Dan nanti akan ditonton terus oleh banyak orang, insya Allah berkah manfaat. Lanjut, ya. Jadi cinta ini jalan yang paling mudah untuk naik pangkat. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan kemarin di majelis, anta ma'a man ahbabta. Sabda Nabi Muhammad SAW, kamu bersama yang kamu cintai. Anta, kamu, ma'a, bersama, man, siapapun, ahbabta, yang kamu cintai. Ini hadits nggak usah ditafsirkan macam-macam. Pokoknya kalau kamu cinta wali, ya kamu bersama wali. Lu amal saya masih jelek, nggak usah dibahas. Kamu cinta Nabi, kamu bersama Nabi. Tapi saya masih banyak maksiat, gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Kalau bersama wali harus jadi wali, ya repot. Kabupaten syarat ya. Betul ya? Betul enggak? Bersama presiden, jadi presiden saya kabupaten syarat. Mobil pres itu 5 tahun sekali. Bersama gubernur, jadi gubernur saya, kangelan. Oh, turun pangkat gak usah jadi gubernur, staf khusus gubernur, kangelan. Susah itu. Tapi ini Rasul ngasih jalan, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Enak ya? Modalnya apa? Cinta. Ada yang tetap maksonanya gak logistik, gak masuk akal. Tak ada nih ya, urip ojo kaget nganggu akal. Ya, jeglek gue. Kalau akal ini banyak dipakai, nanti akhirnya dibenturkan sama kenyataan yang tidak bisa diterima oleh akal, akhirnya konslet. Kalau udah konslet, akhirnya meledos. Kalau udah meledos, judulnya hilang akal. Naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Hilang akal itu bisa terjadi karena kebanyakan pakai akal. Nanti lama-lama akalnya hilang. Maka daripada hilang, nggak usah dipakai. Pakai iman. Kalau iman itu dipakai, nanti akalnya jadi benar, akalnya jadi benar. Tapi kalau pakai akal, tidak masuk akal, lama-lama akalnya hilang, itu mumet ya, pusing. Nah, saya mau kasih contoh yang gampang, gamblang, insya Allah. Saya misalnya ngajak seseorang, kebetulan saya lagi diundang oleh seseorang. Saya diundang seseorang, katakan si fulan, saya ngajak si A. Terus saya bilang sama si Polan tadi, si fulan, si A ini bersama saya. Nah, kebetulan itu masuk ruangan itu harus pakai jas. Saya udah pakai jas, tapi si Fulan nggak pakai jas dan tidak punya jas. Jenengan selaku tuan rumah akan ngomong gimana? Oh maaf, kamu nggak boleh masuk. Mau ngomong gitu? Nggak mungkin. Loh, Habib Novel udah bilang ini bersama saya, betul kan ya? Jadi kalau dia nggak pakai jas, apa yang akan kamu lakukan? Carikan jas, betul? Bahkan kadang-kadang jasnya sing ngono ini cepet jasmu ini. Buat ini yang sama Habib biar pakai jas biar masuk. Betul begitu? Lah kok delalah. Ini rada kebangetan. Jas nggak ada. Ya jas nggak ada. Padahal syaratnya itu harus pakai kopiah putih atau peci hitam. Nah sementara dia gundulan, nggak bawa apa-apa. Apakah jenengan ngomong, wah kamu nggak layak masuk? Nggak layak masuk, begitu? Tidak, karena Habib Novel udah bilang dia bersama saya, maka jenengan akan carikan kopiah blesek pakaikan, betul? Betul begitu? Ya.
Saya punya contoh kecil. Saya kesini tadi ngajak Mas Fadli yang lagi bertamu ke rumah saya dari Jakarta. Nah, Mas Fadli itu memang nggak bawa baju takwa, ya, nggak bawa sarung, pakainya celana panjang. Nah, kok yang delalah itu ada peraturan dari panitia, yang datang itu harus pakai baju serba putih, dianjurkan, betul kan ya? Dianjurkan serba putih. Saya di jalan kemutan ya, ingat, ini dianjurkan serba putih. Nah, karena dia bersama saya, ya, dia tidak punya baju putih, dia tidak punya sarung. Apa saya ngomong, "Pengko ning jowo ya"? Apa saya ngomong begitu? Kamu di luar saja ya, begitu? Tidak, saya telepon Mas Seto yang kebetulan nggak bisa ikut. Ya, Mas Seto punya baju putih enggak? Ada, Fit. Siapkan, mampir tak ambilnya. Kalau udah di jalan, mampir pinggir jalan, Mas Seto keluar bawakan baju putih. Insya Allah cukup. Nah, terus Mas Seto nanya, sarungnya ada enggak? Enggak ada. Aku mau sarungnya putih. Jadi Mas Seto mengusahakan agar Mas Fadli pakai sarung putih, baju putih, dan sudah punya kopiah putih, sehingga duduk di pojok situ layak. Nah, itu tuh dia yang senyum loh, senyum ya. Angkat tangan coba, angkat tangan. Nah, itu Mas Fadli. Saya berusaha gimana caranya beliau bisa masuk. Kalau nggak pantas, akan saya pantaskan, betul? Kenapa? Karena bersama saya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'aman ahbabta", saat itu Nabi SAW lagi mengumumkan ke jagat raya, siapapun yang cinta sama aku, dia bersamaku. Kalau dia nggak pantas, pantaskan dia. Kalau dia nggak layak, layakkan dia. Sallu ala Nabi. Wah. Makanya begitu seorang ini jatuh cinta sama Nabi, yang asalnya sholatnya bolong-bolong, tiba-tiba sholatnya lengkap. Yang asalnya sama orang tuanya nggak pakai akrab, tiba-tiba jadi bektinya luar biasa. Yang awalnya sama suaminya nggak perhatian, kadang-kadang ya sama suaminya lebih mengutamakan menstruasinya daripada suaminya. Ada enggak istri model begitu? Ada enggak? Berlindung di balik kata-kata, "Aku lagi mens, jadi boleh marah." Ada enggak model begitu? "Aku lagi mens, jadi aku sensi." Ada enggak model begitu? "Aku baru selesai mens, sehingga aku boleh marah-marah." Ada enggak model begitu? Kamu harus ngerti, aku ini baru selesai menstruasi, jadi aku layak untuk marah. Ada enggak model begitu? "Aku baru mau mens, pasca, sedang." Berarti kabeh mens berarti ya. Ada enggak yang model begitu? Oknum begitu, ada enggak itu? Ada enggak? Masya Allah. Dia mengutamakan, asalnya begitu. Begitu cinta pada Nabi Muhammad SAW berubah. Dia tekan menstruasinya. Ojo alasan mens meneh. Jangan alasan sebelum pasca, sedang kono iki bojo sayangi. Berubah. Kenapa bisa berubah? Karena punya cinta pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan cinta? Cintanya itu membuat seluruh makhluk Allah memperjuangkan dia agar layak bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Jelas? Berarti modal cinta ini besar atau kecil? Modalnya besar ya, hasilnya besar, tapi caranya gampang. Caranya gampang. Yang penting cinta. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin narju bihim husnul khitam. Jadi cinta pada Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan hidupku, bagian terpentingku dalam beribadah. Makanya kalau kita sholat, ada orang kok cinta sama Nabi tapi nggak mau cinta keluarga Nabi, pilih. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, sampai selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kecuali fulan. Bisa begitu? Bisa enggak? Bisa enggak jenengan nanti kalau atahiyat ngomong sama Allah, ya Allah limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya kecuali fulan. Bisa enggak? Bisa enggak? Nggak bisa. Makanya orang yang dalam hati ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa benci pada salah satu cucu Nabi Muhammad SAW, bagaimana sholatnya? Kif sholatuh? Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Karena dalam sholat ada sholawat pada Nabi dan keluarga Nabi. Ketika bersolawat pada keluarga Nabi, harus hatinya ikhlas mendoakan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Kok jadi domblong kabeh kenapa? Baru jam 11 kurang seperempat. Paham ya? Jadi tidak boleh hati kita ini punya benci sama anak cucu Nabi, anak cucunya para kiai, nggak boleh, nggak bisa. Karena ketika kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh ini baik Habib maupun bukan Habib, hamba Allah yang soleh, kita doakan dapat keselamatan. Dapat keselamatan berarti kita harus mencintai semua orang soleh beserta seluruh anggota keluarganya. Itulah yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam ketika ada rumah yang mau roboh. Rumah itu dibetulkan bukan karena anak yatimnya, ini milik anak yatim, tapi yang menjadi penekanan adalah kana abuhuma salihah. Ini punya leluhur kakek yang ketujuh orang yang soleh. Makanya kalau cinta sama kiai ya cintai semua, kayaknya cintai, keluarganya cintai, ya semuanya dicintai. Nggak boleh pilih, nggak boleh. Ini cinta. Nah ini cinta ini memang menyenangkan, asyik. Thariqah yang paling apa namanya cepat, paling mudah buat kita untuk naik pangkat. Saya itu pernah dipijetin sama satu kiai. Coba tiru tapi ini cuman ilmu ya, permisalan ilmu. Ada satu kiai mijetin saya. Nah ketika mijet saya itu sambil ngomong, Bib, saya nih sedang tidak melihat diri saya mijetin jenengan. Saya membayangkan saya lagi mijeti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi hubungannya itu dengan Rasulullah terus. Aku senangkan kamu karena aku cari kakekmu. Ini kalau kita pakai untuk keluarga Nabi dan keluarganya ulama, indah sekali. Ya indah sekali. Saya itu kalau ada putunya ulama, siapapun ulamanya, nggak pakai tanya nasabnya, ya nggak pakai tanya nasabnya orang soleh. Nah kok jangankan putunya, tonggone gitu ya. Dia bilang, saya tetangganya fulan. Oh kamu tetangganya? Oh tak hormati luar biasa. Saking saya seneng gitu. Nah saya jatuh cinta sama kota Jombang itu karena apa? Oh Jombang kok jadi saya cintai itu. Kalau Sidoarjo saya nggak patek kenal gitu ya. Sidoarjo, Surabaya betul Sidoarjo. Tapi kalau Jombang itu kok saya ada rasa cinta sama kota Jombang. Nah, kenapa? Satu, karena ibu saya orang Jombang. Dua, nenek saya orang Jombang. Tiga, kakek saya dari ibu memang wafatnya di kota Jombang. Empat, karena Mbah Hasyim Asy'ari tinggalnya di Jombang. Jadi begitu saya lihat Jombang, dulu Mbah Hasyim. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengutus para sahabat ke Mesir. Rasul pun mengatakan, hati-hati terhadap orang-orang yang di Mesir, perlakukan sehalus mungkin, bil makna perlakukan sehalus mungkin, perlakukan selembut mungkin, karena aku punya hubungan kekerabatan dengan orang Mesir. Karena salah satu yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW adalah Maria Al-Qibtiyah, dan itu dari Mesir. Sak negara ini dihormati, sak masyarakatnya walaupun kafir dihormati sama Nabi Muhammad SAW. Ojo kasar-kasar, sing halus, dulurku. Nah kalau baru sama dulurnya gara-gara musaharah besanannya sak negara loh ya.
Itu Rasulullah hormatnya seperti itu. Lantas bagaimana kira-kira pesan Nabi terhadap keluarga anak cucunya? Kira-kira seperti apa? Saya tuh kalau ngomong nggak pernah mikir loh, ini keluarga di sini begini ya, wallahu alam. Ya, mungkin karena di sini ini pecinta Nabi dan keluarga Nabi ya. Jadi ya keluarnya modelnya seperti ini pemirsa ya. Saya juga nggak pernah atau jarang saya ngomong yang seperti ini ya. Mudah-mudahan jadi semakin kuat mahabbahnya, insya Allah ya. Cintanya semakin kuat. Tapi cinta itu nggak bisa dipaksakan. Jangan pernah maksa orang untuk jatuh cinta padamu. Masya Allah, itu namanya apa itu? Apa ya? Kalau orang maksa orang, kamu harus cinta aku, kamu cinta aku. Lah maksa itu namanya apa itu? Ya maksa ya. Daripada mikir. Daripada mikir opo, ya maksa gitu ya. Kan muat kalau mikir opo gitu. Namanya memaksa. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Dan kalau nggak dicintai jangan marah. Kalau nggak dicintai jangan marah. Nggak apa-apa, orang nggak cinta nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang kok nggak suka sama kiai, nggak suka sama Habib, jangan dibenci. Jangan dibenci, doakan. Kenapa? Karena kasihan. Kalau seseorang nggak bisa cinta ulama itu kasihan. Nggak bisa cinta orang soleh itu kasihan. Doakan. Jangan bawa parani. Tak dengakno kowe. Jangan begitu. Dia nggak usah tahu, tapi kamu angkat tangan, doakan, ya Allah, jadikan beliau dan saya semakin cinta kepada orang-orang yang soleh. Kanjeng Nabi saja minta kok, ya Allah berilah aku rasa cinta kepada orang-orang yang jatuh cinta kepadamu. Masya Allah. Kanjeng Nabi aja dalam doanya berdoa semacam itu. Alhamdulillah sudah 1 jam 1 menit saya bicara. Ini ada jamnya, YouTube kan pakai jam. Ya pakai jam. Tenang, kuota aman. Insya Allah. Tapi ini sudah 1 jam. Kraos boten. Ya begitulah kalau kita saling mencinta. Perjalanan waktu menjadi tak berasa. Walaupun kiamat datang kepada kita, maka tak akan menghentikan rasa cinta yang bergelora dalam dada. Panjangnya usia dalam surga tak akan membuat kita menjadi bosan, karena di dalamnya kita bisa memadu rasa. Kalau ini diteruskan saudara-saudara, maka Anda akan mampu dalam cinta. Mengarang ini gampang. Kenapa? Orang kalau jatuh cinta kan ngomongnya begitu ya. Itu bukti. Jelas semuanya? Jelas. Lagi lanjut. Lah ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Jadi saya cuma mau ngasih tahu nih buat yang mau ya, nggak mau ya nggak apa-apa ya. Pemirsa antum nggak usah ikut-ikut saya, ya jangan niru-niru saya. Saya kalau lihat ada Habib itu, saya kok orang lain. Saya lihat anak saya itu, saya lihat ya Allah butuh Nabi. Butuh Nabi. Jadi tak ambung itu bukan ngambungi anak saya ngambungi alhamdulillah aku soal ngambungi butuh Nabi. Senang saya. Jadi saya itu berusaha mendekat pada Nabi SAW dengan cara mencintai keluarganya, betul? Loh kok enak yang dapat cuma orang lain? Memangnya itu buat orang lain, itu buat semua umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya lihat anak saya, ya Allah anakku gitu. Enggak, butuh Nabi. Masya Allah, enak rasanya. Ya tapi aku mau no. Ini saya kan ke anak saya. Boleh ya, Bu? Boleh. Bapak ke anak. Coba tiru. Ini asik gitu loh. Dengan begitu langsung kita dapat kakeknya. Kakeknya senang. Kamu hormati cucuku. Iya, aku suka sama kamu. Ya, aku suka sama kamu. Nah, inilah yang sering dilupakan orang. Kadang orang itu, Masya Allah, suruh mencintai Mekah saja kok susah. Mencintai Madinah kok susah gitu. Oh, kalau saya ini cita-cita saya nanti insya Allah, nanti jangan sekarang, nanti itu cita-cita saya itu saya pengen bisa kalau hari Sabtu ya saya berada di Mekah sampai hari Ahad gitu ya. Kemudian Senin ada di Madinah. Nanti hari Rabu pulang ke Indonesia. Kamis sudah ada di Masjid Ar-Raudhah. Ya, sebulan sekali begitu. Wah, asiknya luar biasa. Golek duit nih ngono ki lak penak ya.
Mau kemana kamu? Swiss. Aduh, New York. Boleh bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya maneman tuh ya, duit akeh gak tau Madinah, uangnya banyak nggak pernah ke Madinah, nggak punya rasa kangen pada kota Madinah. Al Madinah kalkir, kata Nabi Muhammad SAW, kota Madinah itu seperti tahu pandai besi itu, las. Nah, las itu kalau besi berkarat dilas, nanti kena api itu karatnya akan nyingkir. Nah, orang yang tidak punya rasa cinta dan kangen pada kota Madinah, berarti dalam hatinya ada kemunafikan. Madinahnya yang nggak mau sama dia. Ngeri, ngeri nggak? Jadi kalau kita nggak punya rasa kangen sama kota Madinah, berarti kita tidak dikangeni sama Madinah. Nah, kalau nggak dikangeni sama Madinah, berarti nggak dikangeni sama yang ada di Madinah. Nah, kalau nggak dikangeni sama yang ada di Madinah, berarti nggak dicinta sama yang punya, yang ada di Madinah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri. Makanya cinta pada kota Madinah dan sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu tanda iman. Hubbul ansor minal iman. Cinta sahabat Ansor itu tanda iman. Mau sampai Kanjeng Nabi itu kalau bab cinta ya, Masya Allah, nah, tidak membeda-bedakan. Sampai Rasul berkata kepada bukit Uhud, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Jangan nanti kalau ke Madinah ziarah ke Gunung Uhud ya. Jangan cuma Jabal Roma tempatnya pasukan pemanah, bukan, Gunung Uhud, Parano gunungnya. Karena itu gunung yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Jadi niatnya ketemu kekasih Nabi. Uhud, I love you. Ya rada aneh pancet. Waktu dicekel I love you. Nah, itu cinta. Lalu Kanjeng Nabi juga bilang SAW, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang cinta pada kami dan kami juga mencintainya. Nah, gunung aja jatuh cinta sama Nabi di Jawa kok. Masa kita nggak di Jawa ya nggak mungkin ya. Diumumkan loh sama Nabi Muhammad SAW, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Nah, saya bayangkan tuh Rasulullah SAW, bayangkan kan boleh tuh ya. Di alam barzah sana itu ya pengumuman sama sahabat, di Muntilan banyak orang jatuh cinta sama saya. Saya juga cinta sama beliau-beliau, kan begitu ya. Yakin saya seperti itu. Di Indonesia banyak orang jatuh cinta sama saya. Saya juga cinta sama banyak umat Islam yang ada di Indonesia. Bangsa kita ini, yakin saya seperti itu. Kenapa? Karena di setiap lorong, gang, musola, surah, langgar, rumah di negara kita ini tidak pernah sepi pada ya Nabi salam alaika. Itu selalu ada itu. Betul. Gak mandek-mandek, nyambung terus ya, nyambung terus. Makanya ikhwani rahimakumullah, ajari saja anak-anak kita bab ini. Gak usah bab-bab yang lain dulu, bab cinta itu, karena gak semua orang bisa. Ya toh, gak semua orang mampu. Ajarkan bab cinta pada Nabi Muhammad SAW kepada anak cucu kita. Mulai nanti kalau punya putu, bilang sama anaknya, nah kasihlah nama anakmu itu Muhammad kalau laki, atau Ahmad, namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya. Coba kalau itu dihak ciptakan, royaltinya berapa itu? Jenengan buka warung pakai nama McDonald gitu, boleh enggak? Enggak boleh. Jenengan buka warung dikasih nama Pizza Hut gitu, boleh enggak? Enggak boleh. Lah kok ini jenengan punya anak dikasih nama Muhammad, bahkan diperintah kasih nama anakmu Muhammad Ahmad. Saking lumonya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kok ono gak gelem. Bahkan ada yang maaf ya sampai ngomong, kok kurang modern ya. Ya Allah. Terus modern apa? Tralalali lulalulu lalala. Itu kalau namanya Muhammad itu insya Allah ya. Insya Allah kalau meninggal dan namanya Muhammad, Muslim meninggal namanya Muhammad asli, dia senang dengan nama itu, insya Allah swarga. Mesti tanya dalil. Akhir zaman ini kakek jaluk dalil. Kasih enggak? Kasih. Tapi kira-kira gini, apa rela, apa Allah rela kalau malaikat ngabsen ya, daftar orang masuk neraka, terus dipanggil namanya nama Kanjeng Nabi, dipanggil mau dimasukkan neraka, apa rela?
Oh jangan, itu nama kekasihku. Jadi wongnya ya rana. Ya, memang orangnya nyebelin, tapi ini nama kekasihku. Ya sudah, karena dia pakai nama kekasihku, masukkan dalam surga. Kan begitu ya. Betul nggak? Masa nama kekasih kita mau kita jelek-jelekan? Tidak mungkin kita ya. Apalagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tapi dalil akli. Dalil akli. Dalil nakli. Bib, kalau dalil akli akal-akalan ya ayo kuat-kuatan akal-akalan. Ya udah usah akal-akalan nggak ada habisnya. Dalil nakli saja. Tadi sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Betul? Oke, yang ngasih nama Muhammad tadi bapaknya atau anaknya? Ya, maksud anak lahir, oh kayak aku jeneng Muhammad. Tidak mungkin. Yang ngasih nama siapa? Bapaknya. Berarti bapaknya ngasih nama Muhammad karena apa itu? Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Janjinya Allah lewat lisan Nabi bagaimana? Kamu bersama yang kamu cintai. Maka anak tadi akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW berkat cinta bapaknya pada Nabi Muhammad SAW. Kasih nama Fatimah kalau punya anak perempuan, Khadijah, Aisyah gitu. Ini kadang kita nanti punya nama anak satu rumah kok nggak mambu-mambu nama Rasulullah, nggak mambu-mambu nama keluarga Nabi. Kecuali kalau itu pakai bahasa Jawa artinya bagus, nggak jadi masalah. Budiman, apik itu ya. Ya, akhlak karimah gitu kan ya. Budiman. Dzul khuluq, berarti orang yang punya akhlak, orangnya mulia. Atau namanya Darmawan, kan ya apik. Seperti saya kan Naufal, pria tampan yang dermawan. Insyaallah. Itu nama yang kelihatan, yang nggak kelihatan nggak usah disebutkan. Ono tempelannya yang kayak gitu. Nah itu kasih nama yang oke-oke nanti ya. Jadi nanti generasi Indonesia 10 tahun ke depan itu KTP-nya nanti akan bingung. Kenapa? Namanya yang laki Muhammad Ahmad Toha. Wah, bahasa Indonesia Raya. Keren atau enggak keren? Keren aja. Begitu warga negara Indonesia ini pergi umroh, Masya Allah, Muhammad Ahmad. Bingung orang Mekah. Kok kan Muhammad yang Indonesia? Masya Allah. Fatimah, ya, Aisyah, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Khadijah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Kok jadi ngapi-ngapi ya? Masya Allah. Itu program. Nah kalau kita nggak ngajarkan begini ya nggak ada perubahan nanti. Nggak ada perubahan. Fatimah, ya belakangnya nama Jawa. Haji. Ya bagus. Muhammad Budiman, apa ya? Apa? Cakep. Itu boleh-boleh saja. Tapi namanya Rasulullah jangan ditinggalkan. Namanya keluarga Nabi jangan ditinggalkan. Namanya sahabat Nabi jangan ditinggalkan. Biar apa? Biar nanti kita punya bukti cinta. Kanjeng Nabi, saya pengen kumpul sama jenengan. Buktinya anakku 5 namanya Muhammad semua. Masya Allah. Muhammad Fulan. Saya waktu umroh itu, teman umroh saya anaknya 3 itu namanya Muhammad semua. Masya Allah, saya bilang cakep, ajib, luar biasa. Cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siap ibu-ibu punya cucu nama Muhammad, punya cucu nama Ahmad, punya cucu nama Fatimah, Khadijah, siap? Itu namanya cinta. Alhamdulillah 1 jam sudah 14 menit saya bicara. Terakhir pun cekap. Biar kangen. Nanti saya kesini lagi insya Allah. Saya sudah janji saya mau kesini lagi, tapi pas di majelis yang sepi-sepi. Ya, nah, ini kan majelis rame. Tapi majelis sepi-sepi pengen dudukan di sini nanti. Insya Allah ngobrolkan ilmu untuk pemirsa dimanapun antum berada. Kalau di sekitarmu ada keluarga Nabi, ada keluarga kiai, ya, keluarganya guru, keluarganya ulama, ya, manfaatkan itu sebagai jalan ke surga. Manfaatkan itu sebagai jalan ke surga. Seperti ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
aku menyambung hubungan dengan Nabi dengan berbuat baik kepada keluarganya lebih ku cintai daripada aku berbuat baik pada keluargaku sendiri. Karena kalau begitu kan langsung dapat nabinya, dapat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau jenengan kok dilalah ya, tinggal di pondok pesantren, pengasuhnya itu keturunan kiai besar gitu ya, ya ngabdi yang beneran, khidmah yang beneran. Kalau jenengan punya tonggo putu nabi, jangan dilihat akhlaknya. Manusia kalau dilihat akhlak itu mesti kurang, betul ya. Kalau dilihat akhlak itu sopo sing akhlaknya apik. Kita ini mesti sebagus apapun ada cacatnya. Kalau cari jeleknya manusia itu nggak ada habisnya, mesti ketemu jeleknya. Maka sayangilah. Kalau punya aib, tutup aibnya. Kalau punya salah, maafkan. Kalau punya dosa, mintakan ampun. Sayangi. Niatkan itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah begitu, nanti kita akan kaget akan hasilnya. Hasilnya itu tiba-tiba hidup kita akan berubah. Kita akan menemukan ketenangan, kita akan menemukan kekhusyuan, kita akan menemukan kesejukan ya, berubah dengan sendirinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Pemirsa, assalamualaikum Bib, bagaimana cara menimbulkan rasa cinta kepada sesuatu yang kita belum tahu sesuatu tersebut? Syukur, mudah-mudahan juga ya. Orang cinta itu memang anugerah kok ya, anugerah. Jangan pernah ketemu Kanjeng Nabi? Belum. Ya. Pernah jabat tangan? Belum kan ya? Tapi cinta enggak? Cinta. Caranya gimana? Yumbu. Ya, cinta saja. Tapi bisa itu diupayakan. Ya, diupayakannya gimana caranya? Kata Nabi Muhammad SAW atau para ulama menyebutkan, sesuatu itu kalau diulang-ulang terus, ya nanti bisa menimbulkan cinta. Contoh ya Bu, jenengan kok nggak suka bakso, tapi tiap hari latihan makan bakso, lama-lama doyan nggak? Doyan. Jenengan nggak doyan bakso, tapi kok kumpul sama orang yang ahli makan bakso, lama-lama telinganya nggak alergi sama bakso, lama-lama pengen makan bakso. Betul begitu ya? Jenengan nggak cinta sama seseorang, tapi tetangga jenengan ini cintanya pada orang itu luar biasa. Nah kebetulan tetangga jenengan ini sahabat jenengan, cerita terus fulan, lama-lama jenengan ketularan cintanya. Itu baru dengar ya. Apalagi kalau kita yang mengulang-ulang. Makanya kalau mau jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, ya baca kisahnya, pelajari kisahnya, biar ngerti. Ya, beliau ini ngomong ke saya, lawang imam masjid aja saya kenal namanya, kenal orang tuanya, kenal istrinya, kenal anaknya, kenal keluarganya, kenal tetangganya. Imam masjid di kampung saya. Nah, masa Nabi saya kok saya nggak kenal istrinya siapa, saya nggak kenal anaknya siapa, saya nggak kenal cucunya siapa, saya nggak kenal tetangganya, besannya siapa, kok nggak kenal. Padahal itu Nabi saya SAW. Ya kinten-kinten kita nih pantas apa enggak, terus mulai belajar sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barokah manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa ya. Mudah-mudahan doanya barokah, doanya manfaat. Bu, punya hajat enggak? Punya hajat enggak? Bodoh. Ya sama. Nah, karena sama-sama punya hajat, ya ayo minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa saya ini super kabul. Habib kok pede? Iya, jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi jaminnya? 1400 tahun yang lalu. Doaul musafir mustajab. Doanya musafir itu pasti kabul. Saya lagi jadi musafir ya pede. Ya pede, aku musafir gitu. Jangan nanti kalau lagi safar masafah kosor gitu kan, masafah kosor, bilang sama temennya, mumpung tunggu kabul, ayo jaluk tunggu. Itu bagus tuh. Itu namanya belajar pede. Pede begitu berarti percaya
iya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doaul musafir mustajab. Yuk manfaatkan safar saya. Mudah-mudahan nanti hajatnya yang diridhoi Allah kabul semua, enggak pakai susah payah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang maha mengerti lagi maha memahami. Duhai Allah yang maha lembut. Duhai Allah yang maha mencinta. Duhai Allah yang maha baik. Duhai Allah yang maha dekat. Ya Allah, di malam ini ya Rabb kami memohon kepadamu ya Rabb, teruntuk kedua orang tua kami yang kami cintai. Ya Allah, tolong jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan kedua orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirat. Ya Allah, tolong ampuni orang tua kami ya Rabb. Teruntuk orang tua kami yang telah meninggal dunia dan berada di alam barzakh sana ya Allah. Tolong jadikan rohnya berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadikan orang tua kami di alam barzakh sana mendapatkan kiriman-kiriman kebaikan dari kami ya Rabb. Ya Allah, segala hal yang tidak baik yang kami lakukan jangan Engkau sampaikan kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami memaafkan kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami memaklumi kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk putra putri kami ya Allah, anak cucu kami ila yaumil qiyamah, jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Lindungi anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, keturunan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami. Ampuni salah-salah kami kepada putra-putri kami. Ya Rabb, rezeki yang kami peroleh dengan cara yang haram, tolong ampuni ya Rabb. Jangan jadikan anak-anak kami mendapatkan imbas dari haram yang kami lakukan ya Allah. Tolong jadikan semua yang masuk ke tubuh anak-anak kami dengan fadl-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kemurahan-Mu halalan thayyiban ya Arhamar Rahimin.
Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Lindungi anak keturunan kami semuanya dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Berilah anak keturunan kami rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak diazab karenanya, rezeki yang mengantarkan ilal jannah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak keturunan kami ulama-Mu ya Rabb. Jadikan anak keturunan kami wali-wali-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami buah hati penunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teruntuk pasangan hidup kami ya Rabb. Ampuni pasangan hidup kami ya Rabb. Dan ampunilah pula kami ya Allah. Maafkan salah kami pada pasangan hidup kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami pada pasangan hidup kami ya Rabb. Tolong jadikan kami dapat hidup bersama ilal jannah ya Allah. Jadikan kami hidup dalam cinta-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami ya Arhamar Rahimin penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami dapat berjalan bersama untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Teruntuk siapapun yang berbuat baik kepada kami, yang menitipkan doa kepada kami, berilah mereka seperti Engkau memberi kami ya Rabb. Apa yang kami minta tadi, berikan pula kepada mereka semua ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang hadir di majelis ini, yang membantu terlaksananya majelis ini, yang biasa hadir namun berhalangan ya Arhamar Rahimin, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada ya Rabb. Jadikan semuanya minal mahbubin inda sayyidil mursalin. Allahumma aktubna wal hadirin minal mahbubin inda sayyidil mursalin wa indal awliya was salihin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, catatlah kami sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatlah kami sebagai orang-orang yang dicintai oleh para wali-Mu. Catatlah kami sebagai orang-orang yang dicintai oleh kaum salihin. Ya Rabb, pulangkan kami dalam keadaan selamat. Pulangkan kami dalam keadaan dosa telah terampuni, Engkau ampuni. Pulangkan kami dalam keadaan amal soleh telah Engkau terima dan lipat gandakan pahalanya. Pulangkan kami dengan membawa barakah dan rahmat dan pahala dari sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif. Yassir alayna kulla asir wa يسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام
ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin amin. Alhamdulillah 1 jam 30 menit sudah saya bicara sampai akhir. Mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.